yang saya hormati Kepala Sekolah RHQ Islamic School 1 Samarinda, Ustadz Abdi Rahman, MPD. Kemudian yang saya hormati pula Ustazah RHQ 1 Samarinda, RHQ Islamic School 1 Samarinda, dan yang saya hormati pula kepada para wali santri, ayah bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meridhoi setiap langkah kaki kita. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua dan semoga kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seterusnya seperti itu ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga forum kegiatan hari ini ya mengenai sosialisasi sistem tahfidzul Quran dan mutabaah yaumiyah pada kegiatan hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hanturkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil hisab nanti, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, saya akan membacakan terkait susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pembacaan sambutan-sambutan. Kemudian yang terakhir ialah sosialisasi sistem tahfidzul Quran dan mutabaah yaumiyah. Kemudian nanti ada sesi diskusi dan kemudian kita penutup. Baik, untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rofi. Apakah Ustadz Rofi sudah masuk ke dalam grup? Iya, baik. Kepada Ustadz Rofi kami persilahkan. Iya saja sudah. Ya, dipersilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nas Cek, halo, Ustadz Rofi.
Mohon afwan, tadi sempat ini ya, suaranya hilang. Mohon afwan, mungkin jika bisa diulang, dipersilakan Ustadz. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Wadurallahu ma'al lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron untuk Ustadz Rofi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan bagi yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, untuk acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah RHQ Islamic School 1 Samarinda. Kepada Ustadz Abdi Rahman kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua hingga hari ini diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara virtual. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda wali santri RHQ Islamic School Samarinda angkatan pertama dan kedua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir walaupun secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari esensi tujuan kita pada hari ini. Kemudian salawat dan salam tersampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita, menjadi panutan kita, dan semoga kelak kita bisa dipertemukan dengan beliau dengan membawa anak-anak keturunan kita yang insya Allah sedang kita persiapkan untuk menjadi generasi peradaban Muslim masa depan yang akan membantu kejayaan pada Islam di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian asatid wa asatidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya Allah kita akan melakukan atau mengikuti kegiatan sosialisasi pelaksanaan tahfidz dan penyampaian sistem atau mekanisme daripada kegiatan murojaah harian. Kepada ayah dan bunda, seperti yang kita ketahui, ikon daripada RHQ sendiri adalah bagaimana mencetak generasi-generasi Qur'ani yang dimana sekolah ini atas dasar untuk mendekatkan anak-anak kita menjadi generasi Qur'an. Diawali dengan cara mengajarkan kepada mereka untuk mengajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kemudian jika Ananda telah mencapai level tersebut, kita tingkatkan lagi grade-nya. Apa grade selanjutnya? Yaitu menghafalkan Al-Quran. Nah, ketika mereka menghafalkan Al-Quran, maka otomatis mereka akan senantiasa memegang mushaf Al-Qurannya. Ketika menghafal Al-Quran, terhiasi dengan senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang senantiasa dibacakan dan kalimat-kalimat yang senantiasa bisa membersihkan hati dan pikiran kita semua, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan upaya-upaya ini dan niat tulus dari kami dari sekolah ini bisa diterima oleh ayah dan bunda, kemudian kita bisa bekerja sama untuk mencetak atau mewujudkan generasi Qur'ani tadi. Amin ya rabbal alamin. Setelah level menghafal Al-Quran, ada lagi level yang selanjutnya, yaitu apa? Yaitu mentadaburi dari setiap ayat-ayat Al-Quran. Apa artinya mentadaburi? Artinya memahami setiap kandungan daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita mengajarkan kepada Ananda tidak hanya sekedar dibaca saja, walaupun itu juga menjadi wajib karena ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Artinya diwajibkan kepada setiap muslim untuk memiliki kemampuan untuk membaca. Kemudian menghafal dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Jika hanya sekedar menghafal saja tetapi tidak mampu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, maka mereka hanya menjadi penghafal Al-Quran yang tidak tahu maknanya. Mereka menghafalkan Al-Quran tetapi masih berbuat buruk, berbuat yang tidak baik, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga mentadaburi, maka kegiatan atau aktivitas sehari-hari mereka bernilai Al-Quran. Jadi setiap kegiatan mereka ketika ingin makan misalnya atau bermain, selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena pendidikan yang utama bagi seorang anak muslim adalah akidahnya, yaitu
keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami sekolah ini memfasilitasi untuk bagaimana mewujudkan harapan dan cita-cita daripada ayah dan bunda untuk mewujudkan generasi hafidhah yang senantiasa memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka yang pertama ingin kami sampaikan adalah karena memang berada di tahun ajaran baru, kami mengajak kepada seluruh elemen baik Ustadz dan Ustadzah serta seluruh ayah dan bunda wali santri, mari bersama-sama kita bekerja sama, bersinergi dalam mengembangkan karakter daripada Ananda, mengembangkan wawasan daripada Ananda, sehingga nanti tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga cerdas secara akhlak, dibarengi dengan pendidikan Al-Quran yang kuat dan kokoh. Sinergisitas antara guru atau ustadz dan ustadzah dengan para wali santri ini sering kami ingatkan bahwa jangan sampai ayah dan bunda ragu untuk mengetahui perkembangan daripada Ananda. Kami menyampaikan juga kepada para asatidz wa asatidzah untuk jangan ragu juga untuk menyampaikan perkembangan Ananda. Jika Ananda terlambat atau tertinggal, maka salah satu solusinya adalah bagaimana komunikasi itu sendiri bisa terjalin antara guru dan juga orang tua atau wali santri. Mudah-mudahan keraguan ini kita cukupkan sampai di sini. Setelah ini ayah dan bunda kemudian diperbolehkan untuk berkoordinasi dengan ustadz dan ustadzahnya jika ada kendala-kendala dalam proses kegiatan belajar mengajar, baik dari mata pelajaran umum hingga mata pelajaran Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai sekolah yang memiliki ciri kekhasan dengan Al-Qur'annya, maka kami berupaya untuk semaksimal mungkin mewujudkan cita-cita dan harapan daripada ayah dan bunda untuk menjadikan anak-anaknya menjadi generasi penghafal Al-Quran, generasi Qurani yang berjiwa Rabbani. Maka suatu saat nanti mungkin kita akan menemukan satu permasalahan yang begitu berat bagi Ananda kita. Tadi seperti yang disampaikan bahwa komunikasi itu penting, diharapkan komunikasinya terbuka antara guru dan para wali santri juga. Kemudian mengingatkan kepada ayah dan bunda bahwa setiap anak-anak kita itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kecerdasan dari segi literasi, kemampuan dia untuk bercerita atau mendongeng. Ada juga anak yang memiliki kecerdasan dalam bidang seni. Ada juga anak yang memiliki kecerdasan dalam bidang logika atau matematika dan lain sebagainya. Maka di dalam sekolah ini kita juga memahami bagaimana karakteristik anak itu dengan kecerdasannya masing-masing. Gitu. Kami pada dasarnya tidak memaksa daripada Ananda untuk bagaimana bisa memenuhi target-target kami seperti itu, target-target sekolah. Dan juga maka daripada itu nanti mungkin ada satu waktu anak-anak atau santri mungkin tidak bisa mencapai target hafalan Al-Qur'annya atau tidak bisa mencapai target akademiknya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah memotivasi Ananda agar terus bersemangat, jangan sampai lalai, dan juga jangan sampai bermalas-malasan. Karena pada dasarnya perjuangan untuk menghafalkan Al-Quran itu begitu berat, tidak mudah, dan motivasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemampuan daripada Ananda. Tidak ada yang gagal atau yang berhasil, semuanya akan memiliki kemampuan di waktunya masing-masing, dan tugas kita adalah memotivasi, mendampingi, dan juga membimbing daripada Ananda untuk mewujudkan cita-cita mulia, mengantarkan mereka ke dalam surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan usaha-usaha atau ikhtiar ini yang kita lakukan untuk anak-anak kita bisa berbuah hasil yang terbaik di masa depannya, sehingga
di masa depan nanti ketika usianya sudah dewasa tidak perlu lagi kita memaksa mereka untuk sholat atau membaca Al-Quran atau melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi atas kesadaran mereka sendiri terbangun keinginan untuk beribadah karena memang ibadah tersebut adalah kewajiban yang harus ditunaikan atau yang harus dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di setiap kita ayah dan bunda tentu mungkin kita baru memiliki cita-cita atau harapan bagaimana mewujudkan generasi-generasi Qur'ani. Terkadang di antara kita memiliki kekurangan, misalnya mendampingi atau membimbing ananda. Nah, yang pertama yang perlu kami ingatkan bahwa sebuah kesuksesan atau keberhasilan daripada ananda itu tergantung pada orang tuanya. Jika orang tuanya mampu untuk mengarahkan, kemudian membimbing dengan baik, maka insya Allah anak-anak kita dapat menjadi anak yang soleh dan solehah. Ketika kita ingin anak-anak kita baik, maka semuanya harus diawali dari peran serta orang tua dan orang-orang yang ada di lingkungannya. Nah, bagi ayah dan bunda yang mungkin terkendala untuk misalnya membaca Al-Quran atau yang terkendala untuk menghafal Al-Quran dan lain sebagainya untuk mendampingi atau membimbing ananda, selagi kita masih hidup, maka tidak ada yang namanya terlambat. Seperti itu, tidak ada kata terlambat untuk kita selagi masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk terus berbuat baik dan terus belajar, karena belajar itu dari buayan hingga akhir hayat. Nah, maka terus semangat untuk ayah dan bunda dan kita semua untuk membimbing, mendampingi dan mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, begitu. Di RHG sendiri ayah dan bunda wali santri juga difasilitasi untuk untuk memperbaiki bacaan. Jadi jika barangkali ada yang berminat untuk memperbaiki bacaan, untuk mendampingi anandanya, itu nanti bisa dikomunikasikan kepada ustadz dan ustadzahnya atau admin, semata-mata untuk bagaimana mendampingi dan memotivasi ananda kita, karena kita sebagai orang tua dari atas sampai bawah adalah contoh bagi mereka. Mungkin itu saja ayah dan bunda, mohon maaf jika selama ini kurang komunikasi dan lain sebagainya. Yang penting adalah keterbukaan informasi untuk kita, kemudian koordinasi atau komunikasi dengan guru atau ustadz dan ustadzahnya perlu kita lebih kuatkan lagi dan eratkan agar bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan. Mungkin itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron kasiron untuk Ustadz Abdi yang telah menyampaikan beberapa sambutan ya, mungkin yang sudah disampaikan, dan semoga apa yang kita usahakan gitu ya, untuk ayah bunda ataupun ustadz ustazah semua, harapan kita semua bisa tercapai gitu ya, terwujud, dan semoga ananda kita semua menjadi ananda soleh dan solehah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk acara selanjutnya, sosialisasi sistem tahfizul Quran dan mutabaah yaumiyah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustazah Indah. Jadi untuk kegiatan hari ini menjelaskan mengenai sosialisasi, kemudian sistem tahfiz yang dilaksanakan untuk kelas 1 dan kelas 2, dan apa saja yang kira-kira nantinya akan dipersiapkan ya untuk ayah dan bunda di rumah maupun di sekolah, seperti itu. Baik, untuk kesempatannya kami berikan kepada Ustazah Indah. Dipersilakan Ustazah Indah. Syukron wa jazakillah khair Ustazah Niken atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam sebuah forum yang virtual ya. Insyaallah tidak mengurangi esensi dari subjek yang akan kita sampaikan pada hari ini, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, namun insya Allah pertemuan virtual ini mampu dihadiri oleh orang-orang yang mungkin belum bisa keluar rumah, oleh ayah bunda yang mungkin ada di luar kota ya, maka kami melaksanakan kegiatan secara virtual. Dan juga memfasilitasi ayah bunda yang mungkin memiliki anak kecil yang nggak bisa ditinggal di rumah gitu ya, dan nggak ada tempat untuk menitip, jadi kita melaksanakan secara virtual seperti ini. Syukron kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini, ya mungkin hari libur daripada kita semua, dari libur kerja, anak-anak sekolah. Namun ayah bunda kita harapkan untuk merapat, kita kembali meningkatkan semangat kita untuk mensukseskan proyek kerjasama. Saya mengatakan proyek karena ini adalah kerjasama antara dua belah pihak, yang mana pihak yang memiliki hajat yaitu orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seorang hafal Al-Quran, dan juga pihak yang membantu yaitu sekolah. Membantu dari segi fasilitas, dari segi sistem, dan juga pengajar. Baik ayah bunda, tidak perlu berlama-lama karena sudah diwakili oleh Ustadz Abdirrahman selaku kepala sekolah. Saya mungkin langsung akan menjelaskan teknisnya saja dari buku setoran dan sistem tahfidz di sekolah, dan yang juga nanti akan dibantu oleh orang tua di rumah. Baik, saya akan izinkan saya share screen terlebih dahulu. Silakan Ustazah Ita untuk memberikan saya akses sebagai co-host. Sudah, Ustazah. Ya, syukran Ustazah. Ini masih nih, only the host can share this meeting. Atau jadikan saya host berarti Ustazah.
Cek, Afwan, Ustazah Indah, apakah suaranya bisa diaktifkan? Ya Allah, saya dari tadi udah ngobrol panjang lebar. Iya, Ternyata nggak dengar dari tadi ya Ustazah. iya, nggak masuk Ustazah, Aus. Afwan. Ya Allah, Afwan. Ini dari tadi saya sudah panjang lebar, ternyata nggak kedengaran. Oke, saya ulang lagi ya. Dari awal ya Ustazah ya, saya nggak kedengaran ya Ustazah. Iya, betul Ustazah. Setelah share screen Ustazah. Setelah share screen, oke baik. Tapi mukodimahnya kali kedengaran aja ya Ustazah ya. Dari awal Ustazah belum masuk sama sekali untuk suaranya. Oh begitu. Oke baik, saya ulang lagi. Baik, Ayah Bunda. Beneran dari awal Ustazah, dari mukodimah ya Ustazah ya. Ini Ustazah dari share screen. Jadi setelah mohon izin share screen itu langsung sudah nggak ada suaranya lagi Ustazah. Oh, oke. Iya. Langsung aja berarti ya, langsung teknis. Baik Ayah Bunda, kita langsung masuk ke teknisnya, yaitu penjelasan terkait file buku setoran dari yang disiapkan oleh RHQ Islamic School. Suara saya masih terdengar Ustazah Niken? Iya Ustazah, terdengar. Iya. Nah, ini buku yang diberikan kepada Ananda, yaitu buku Mutabaah Yaumiyah. Kenapa dinamakan buku Mutabaah Yaumiyah atau buku setoran gitu ya? Karena Mutabaah ini adalah evaluasi ibadah hari sholatnya juga. Maka sampai namakan Mutabaah. Nah, kita pertama masuk di kegiatan di sekolah. Apa sih yang dilakukan Ananda itu selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Yang dilakukan Ananda selama 2 jam di dalam kelas itu, 1 jam kita alokasikan untuk murojaah ya. 1 jam kita alokasikan untuk murojaah. 1 jamnya kita alokasikan untuk ziyadahnya. Kapan mengajinya? Yaitu di sela-sela mereka mendengar timeline ziyadah seperti itu. Nah, jadi Ananda yang Ananda lakukan selama di sekolah itu ya, kegiatannya pertama yang jelas datang, minum air zam-zam gitu ya, kemudian naik ke kelas, belajar masing-masing, kemudian melaksanakan sholat duha dan zuhur. Makanya di sini kolom sholatnya hanya 2 saja yang dilaksanakan di sekolah. Nah, yang dilaksanakan di rumah yaitu ada 4, yaitu sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi di situ kolomnya cukup dicentang saja. Nah, kalau yang di kegiatan di sekolah yang berhak mencentang adalah guru tahfidz, guru pengampu tahfidznya seperti itu. Nah, kenapa harinya hanya sampai hari Jumat? Karena kegiatan hari efektif di dalam sekolah itu hanya 5 hari, Senin sampai Jumat. Adapun Sabtu Ahad itu silakan murojaah kubro, nanti juga ada ujian pekanan hafalan baru. Nah, sudah selesai di sholat, kegiatannya tinggal dicentang oleh ustadz-ustazahnya, Ustadz Rofi atau Ustazah Niken, tinggal dicentang seperti ini jika mereka ikut serta sholat duha. Ya. Nah, kemudian untuk murojaah klasikal. Nah, murojaah klasikal ini Ustadz Ustazah akan melihat timeline ya, timelinenya seperti yang di bawah ini. Nih, kalau untuk kelas 1 itu timelinenya juz 30 ya. Di mana ini kolom murojaah klasikalnya, ini kolom ziyadahnya. Apa itu murojaah? Murojaah itu adalah pengulangan hafalan. Kalau ziyadah penambahan hafalan. Nah, di sini mungkin ada sedikit kekeliruan ya. Harusnya murojaah di sini selalu diawali dari awal juz sampai nanti akhirnya Ananda sampai pekan ke-12. Pekan ke-12 di sini berarti sudah selesai 1 batch 3 bulan. Di sini harusnya Ananda murojaah dari surah An-Naba sampai surah Al-Ikhlas begitu. Besoknya nambah dari surah An-Naba sampai surah An-Nas.
Jadi harusnya murojaah itu selalu dari awal juz supaya surah-surah yang lama itu mereka tidak lupakan. Berapa lama porsinya? 1 jam. Nah, gitu ya Ayah Bunda ya. Di sini Ustadz Ustazah akan menuliskan sesuai dengan timeline murojaahnya Quran surah. Misalnya kita pakai nomor surah ya Bunda. Nomor surah bisa dilihat di Al-Quran ya. Kalau nomor Al-Fatihah nomor suratnya 1, An-Naba nomor surahnya 7 ke surah ke-78, An-Nazi'at ke-79, Al-Mulk Quran surah ke-67. Intinya kita lihat surah itu pasti ada kode surah di depannya. Kemudian ayatnya ayat berapa sampai ayat berapa. Kalau di sekolah kita menggunakan satuannya durasi, berapa jam, berapa menit mereka mendengarkan murojaahnya. Karena apa? Karena memang porsinya adalah mereka mendengar 1 jam yang dialokasikan di sekolah. Seperti itu. Nah, kalau pengulangan, kadang-kadang itu tidak tentu ya, misalnya kadang mungkin mulainya lebih awal atau kadang mulainya sedikit lebih terlambat, maka tidak bisa pakai pengulangan, kita pakainya durasi. Nah, untuk kolom ziyadah sama ziyadah ini bisa mengikuti kolom timeline yang ada di belakang ya. Kalau kelas 1 itu 78 itu artinya surah An-Naba ya Bunda ya. Ayat 1 sampai 15 itu hari Senin. Nah, kok terlalu banyak ya Ustazah, kayaknya anak kelas 1 yang belum tahu apa-apa itu kayaknya langsung di-push, langsung down gitu ya. Enggak, insya Allah enggak. Karena apa? Karena mereka setiap hari akan mendengar sampai sampai hari Kamis. Mereka mendengar selalu dari awal juz gitu ya. Jadi ini contohnya di sini. Murojaahnya dimulai lagi dari ayat 1 Bunda. Jadi ayat 1 sampai 15 insya Allah sudah tebal hafalannya. Begitu. Bukan melanjutkan tapi selalu mulai dari awal juz. Nah, kemudian kita masuk ke kolom ziyadah klasikal. Di ziyadah klasikal itu seperti yang saya bilang tadi masuk ke kolom timeline yang di bawah. Itu sama pakai Quran surah. Quran surah itu adalah nomor suratnya ya dengan ayat. Kemudian juga pakai durasi di sini di sekolah kita pakai durasi. Kenapa? Karena pada saat pemutaran timeline ziyadah atau penambahan ayat yang nambah terus setiap harinya, itu di sela-selanya Ustadz Ustazah memanggil anak-anak untuk mengaji satu persatu ke depan. Nah Ustadz Ustazah ini kan fokusnya ngaji nih, ngajar ngaji satu persatu ke depan, yang lainnya mereka menulis kitabati atau menuliskan tugas-tugas yang diberikan oleh Ustazah. Nah Ustazah sudah nggak fokus mendengar berapa kali pengulangan, seperti itu. Nah, jadi kita yang paling mendekati dan paling sangat terukur adalah durasi mereka mendengarkan timeline daripada ziyadah ini tadi. Ya. Boleh disampaikan kalau mungkin kecepatan ya Bunda ya. Mungkin terlalu cepat saya menjelaskan, boleh diinterupsi saja. Kemudian kita masuk ke kolom mengaji, ya, mengaji. Nah, disinilah yang akan dituliskan oleh Ustadz Ustazahnya. Ya. Pada saat kolom ziyadah dan klasikal, di sini Ustadz Ustazah hanya menuliskan sesuai timeline, ya, memutarkan sesuai timeline, kemudian mentalkin juga sesuai timeline dan berapa lama. Setoran hafalan secara individual itu dilaksanakan di hari Jumat. Ya, mereka ustadznya akan menuliskan di sini hafalan mereka per individu. Mungkin ada yang sampai target atau mungkin ada yang kurang dari target. Disitulah dituliskan. Kenapa kita 1 pekan sekali saja untuk setoran hafalan? Karena kita ingin mereka setorkan sekali banyak. Dan kita tidak mau anak-anak itu tidak fokus menambah hafalan karena Ustadz Ustazahnya fokus menerima setoran, alhasil anak-anak jalan-jalan sendiri, punya kegiatan sendiri, Al-Quran hanya sekadar background saja, tidak benar-benar diulang, dihafalkan dan difokuskan untuk menghafal ayat tersebut. Nah, jadi setoran hafalannya itu nanti akan saya bahas di kolom selanjutnya.
Jadi setiap hari Jumat saja mereka setoran hafalan secara tatap muka dengan ustazah dan di depan kelas. Pakai mikrofon pertama untuk melatih kemandirian, kepercayaan diri anak-anak. Dan juga yang kedua mereka hafalannya sekali banyak. Seperti itu. Nanti supaya kenapa dilaksanakannya secara klasikal? Karena ayah bunda anak-anak di dalam kelas itu kan banyak ya, ustadz-ustazahnya cuma satu. Kalau maju satu-satu, 16 anak yang lain tidak terperhatikan. Kalaupun dikasih tugas, mereka hanya mampu bertahan 5-10 menit. Akhirnya apa yang terjadi? Kelas buyar. Nah, jadi kami minta mereka setoran hafalan satu persatu di depan kelas supaya teman-temannya semua terpusat perhatiannya kepada teman yang sedang setoran di depan kelas. Kemudian mungkin ada temannya yang hafalannya sudah jauh atau ada hafalan temannya yang agak lama gitu ya, itu maka terbantu dengan teman-teman yang sedikit menjadi guru atau akan sedikit membantu temannya yang mungkin terbata-bata di depan begitu. Jadi kita ciptakan suasana kompetitif atau suasana mereka sedang berlomba-lomba untuk menambah hafalan. Kami juga menerapkan sistem anak-anak itu akan langsung bagaimana ya? Akan langsung mereka yang akan sadar diri untuk menambah hafalan. Kenapa? Karena hari Jumat mereka akan setorkan di depan teman-temannya. Tentunya mereka tidak mau dong setoran di depan teman-temannya sedikit dan terbata-bata. Otomatis mereka sendiri yang punya kesadaran untuk menambah hafalan, sadar untuk menambah hafalan baik di sekolah dan di rumah. Jadi suasana itu yang ingin kita bangun, suasana kompetitif dan suasana agar anak itu sadar diri untuk menambah hafalannya, bukan karena dipaksa atau tuntutan dari sekolah. Kemudian kita masuk di kolom mengaji. Nah, di kolom mengaji ini ya di sini akan dituliskan jilid dari, kita pakai tilawati ya Bunda ya. Sesuai dengan TPA, ada beberapa anak TPA yang melanjutkan di RHQ Islamic School. Kita sesuaikan itu menggunakan jilid tilawati. Tilawati itu sebagai informasi ada 1 sampai 6 ya. Tilawati itu ada 1 sampai 6. Alhamdulillah ini anak-anak ada yang dari tilawatinya dari PAUD sampai sudah di jilid 2. Nah, ada juga anak-anak yang memang dari RHQ itu sudah mulai dari tilawati jilid 1, yang kelas 2 sekarang sudah sampai jilid 4, bahkan sampai jilid 5 kalau tidak salah saya dengar ya. Nah, jadi kalau dari kami menurunkan standar ayah bunda. Sebenarnya kalau pelatihan tilawati itu idealnya 6 jilid itu dihabiskan dalam waktu 15 bulan. Kalau fokus tilawati saja tidak ada hafalannya. Jamnya benar-benar tidak dipangkas. Nah, kalau 6 jilid dalam waktu 15 bulan, harusnya dalam 1 tahun 3 bulan anak-anak sudah Al-Quran. Tapi kalau kita menerapkan seperti itu sistemnya adalah secara klasikal, serempak, 1 kelas, 1 jilid semua, 1 halaman semuanya. Nah, sedangkan kita ada anak-anak yang sudah kemampuan bacanya udah bagus, maka kita tidak bisa menerapkan sistem serempak, yaitu kita terapkan sistem individual seperti itu, ya. Nah, jilid ini nanti Ustazah akan menuliskan tilawati 1 itu berarti tilawati jilid 1 halaman 16. Keterangannya L itu lanjut atau lancar, U itu artinya ulang. Nah, kalau seandainya itu lancar, maka besoknya akan lanjut ke halaman 17. Kalau masalahnya ulang, maka besoknya tetap di halaman 16. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Ayah Bunda? Untuk kegiatan di sekolah sebenarnya sudah selesai, kita akan masuk kegiatan di rumah. Jadi saya ingin menanyakan dulu Ayah Bunda untuk kegiatan di sekolah, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Afwan Ustazah, saya ingin bertanya. Silahkan. Dengan Bapak siapa? Ayah dari anak siapa? Saya Ramadhani, wali murid dari Rafanda Ustazah.
Iya, siap. Silahkan Pak, ada yang mau ditanyakan? Ya, tadi yang untuk kolom setoran ya Ustazah ya kan setiap hari Jumat ya. Iya, betul. Ya, saya ambil contoh misalnya di pekan pertama. Nah, ini kan anak-anak menghafal atau murojaahnya surah An-Naba 1 sampai dengan 38. Berarti kan sampai habis. Nah, Iya, betul. pada saat setoran di hari Jumat, ternyata kemampuan si anak tidak mampu sampai 38 ayat, atau mungkin hanya mampu separohnya, 15 atau 16 ayat. Nah, untuk sisa dari ayat An-Naba tersebut, apakah akan disetorkan kembali di pekan kedua atau bagaimana Ustazah? Mohon penjelasannya. Iya, baik. Syukran atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi seperti ini. Jadi hari Jumat ini Pak, setorannya sudah per individu. Bahkan mungkin ada anak yang melebihi target. Ya, jadi disinilah setoran individunya di hari Jumat dituliskan. Kalau di sini kan sesuai timeline ya, sesuai timeline. Kalau hari Jumat ini benar-benar dia menyetorkan di depan kelas sampai mana dia sanggup, maka disitulah ditulis misalnya 78 ayat 1 sampai 24 dalam kurung HM atau SA. Jadi ini ada beberapa keterangan yang nanti akan dituliskan sama Ustadz Ustazah. Sebenarnya ada kategori hafalan. HM itu hafal mungkin, SA itu sambung ayat, UA itu ujung ayat, HB atau talqin adalah hafalan baru atau dia benar-benar hanya ditalkin, hanya disampaikan dan dia belum hafal sama sekali. Nah, jadi disinilah di hari Jumat itu mereka akan menyetorkan hafalannya per individu, tidak mengikuti timeline sesuai dengan kemampuan si anak. Kemudian pada saat di pekan kedua, ya dia akan melanjutkan melanjutkan hafalannya. Intinya tidak mengikuti timeline karena sudah setoran individu kan. Tapi kalau timeline itu akan jalan terus, Pak. Itu adalah jadwal memang yang ditetapkan sekolah, 1 batch 3 bulan. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau masih kurang jelas atau sudah paham, Pak? Cek, Ayah Rafanda. Oke, berarti untuk kekurangan ayat yang tadi misalkan kalau karena dia tidak mencapai target disetorkan di Jumat berikutnya ya. Nah, oke. Sebelum saya masuk ke ini untuk yang setoran di depan ustazah atau secara tatap muka ya Pak ya. Sebenarnya Ya. mereka Senin sampai Kamis itu mereka ada setoran lagi, tapi bedanya mereka setorannya di rumah. Nah, oke, saya lanjutkan dulu ya Pak ya. Jadi di dalam kelas itu kan alokasi jam tahfidz dan tahsin itu ada 2 jam ya. 2 jam itu fokus 1 jam pertama untuk murojaah. Kemudian 1 jam kedua itu untuk ziyadah. Sekali lagi murojaah itu mengulang hafalan dari awal juz. Kemudian 1 jam kedua adalah ziyadah sesuai timeline. Nah, di dalam 1 jam kedua itu disitulah curi-curi waktu untuk mengaji sambil anak-anak mengerjakan tugas, mengerjakan kegiatan yang diberikan ustazah agar anak-anak ini bisa maju melewati satu persatu. Nah, terus anak-anak yang setoran tiap hari hafalannya gimana? Kita nggak berani ngambil di 2 jam untuk penambahan hafalan itu. Kita nggak berani ngambil. Kenapa? Karena yaitu kalau satu persatu maju, kelas tidak kondusif. Nah, kita ada kegiatan di rumah. Ini saya sambil langsung menjelaskan aja kegiatan di rumah. Nah, kegiatan di rumah di sini ada sholat, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau mereka laksanakan, silakan dicentang. Kalau mereka tidak laksanakan, silakan di strip atau disilang. Nah, ini dia yang akan nyambung dengan pertanyaannya Ayah Rafanda. Murojaah, Quran surah ayat. Nah, jadi ayah bunda, Ananda ini sebenarnya setoran, tapi setelah dia wajib dengar di rumah. Ya, bagaimana itu? Seperti ini. Contoh misalnya, yang di sekolah itu kan, misalnya ini ya, Quran surah An-Naba ayat 1 sampai 15. Yang di sekolah nih.
yang ditambahkan. Di rumah, dia akan murojaah yang 1 sampai 15 ini lagi dan sebanyak 20 kali dengar. Nah, ini yang mau saya tutorialkan. Sebenarnya ini ada videonya dari Ustazah Niken, tapi ada kurang lebih 8 menit. Nanti akan saya share lagi ke dalam grup tutorial aplikasi dan pengisian buku ini secara singkat seperti itu. Nah, kita runut saja. Nanti ini pertanyaannya Ayah Rafanda akan terjawab di penjelasan kegiatan di rumah. Jadi Ayah Bunda, setelah anak-anak itu di sekolah mereka mendapatkan 2 jam pembelajaran tahfiz dan tahsin, mereka pulang ke rumah nih jam 12 lewat nih, mereka pulang ke rumah. Kemudian mereka mungkin makan siang atau tidur siang gitu ya. Nah, setelah mereka bangun, mereka wajib dengar sebanyak kolom ziyadah ini, kolom ziyadah yang dituliskan sama Ustadz Ustazah ini sebanyak 20 kali. Kayak apa itu caranya 20 kali? Seperti ini. Mereka itu Ayah Bunda wajib menginstal aplikasi yang dinamakan Hatam. Aplikasi Hatam ya. Apa itu aplikasi Hatam? Kita coba buka ya. Aplikasi nih Hatam. Ayah Bunda silahkan install aplikasi Hatam. Hatam ini adalah hafal tanpa menghafal. Anak-anak cukup mendengar, nanti kita mengatur sendiri audio pembelajaran sesuai timeline yang diberikan di sekolah. Sebenarnya sudah ada sama Ustazah Niken. Ustazah Ita sudah mendownload video tutorial yang dibuat sama Ustazah Niken. Sudah, Ustazah. Boleh diputar, Ustazah? Bisa. Saya kembalikan ke hostnya dulu ya. Ya, silahkan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melihat terkait tata cara pengisian buku setoran dan evaluasi santri, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Hatam yang nantinya Ayah Bunda wajib mendownload ya sebagai aplikasi yang nantinya digunakan untuk mendengarkan hafalan Ananda di rumah seperti itu. Nah, jadi untuk tata caranya, pertama Ayah Bunda silahkan download aplikasinya. Jadi klik Play Store seperti ini. Kemudian klik aplikasi Hatam. Nah, setelah muncul seperti ini, silakan Ayah Bunda bisa di-download aplikasinya. Nah, sudah mendownload maka tinggal dibuka seperti itu. Muncul seperti ini ya, Ayah Bunda. Silahkan untuk menambah hafalannya di sini. Jadi cara membuat data hafalan, silahkan Ayah Bunda bisa klik di sini tambah seperti itu. Nah, di sini pilih awal surah. Nah, untuk yang juz 30, silahkan untuk mencari surah An-Naba, surah ke-78, seperti ini. Nah, nanti untuk yang juz 29, silahkan di sini dimasukkan surat Al-Mulk, seperti itu ya. Baik, saya coba untuk yang An-Naba. Jadi untuk yang An-Naba di sini, misalnya ziyadah pada hari Senin tadi ya, itu ayat 1 sampai ayat 15, maka di sini
bisa dimasukkan datanya mulai ayatnya ayat 1, akhir ayatnya 15 seperti itu. Nah, di sini ada mode pengulangan. Jadi untuk mode pengulangan, di sini ada potongan dan nafas. Ayah bunda silakan pilih bagian nafas. Seperti itu. Kalau potongan ini, jadi setiap satu ayatnya itu dipotong-potong. Seperti itu. Nah, kita pakai mode yang nafas saja. Nah, di sini untuk jumlah pengulangannya, silakan dimasukkan pengulangan di sini sebanyak 10 kali ya ayah bunda, sebanyak 10 kali. Nah ini ialah target hafalan. Jadi untuk target hafalan di sini per hari ya, di sini saya tuliskan target hafalannya 1 kali saja seperti itu. Karena ziyadah ini akan terus bertambah setiap harinya penambahan hafalan. Nah nanti itulah kenapa ada setoran harian, karena kita ingin melihat kira-kira dalam 1 hari ini tercapai atau tidak ziyadah yang telah disampaikan, seperti itu. Kemudian klik simpan. Nah, data berhasil ditambahkan, maka klik OK saja. Nah, muncullah data Quran Surat An-Naba 1-15 dengan pengulangan 10 kali. Kemudian kita klik. Nah, di sini sudah muncul ya. Silahkan tinggal diperdengarkan. Tinggal klik mulai seperti itu. Nah, audio tidak ditemukan maka silahkan di-download. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Nah, kurang lebih seperti itu ya ayah bunda. Otomatis nanti akan nyala sendiri ya sebanyak pengulangan yang diminta. Kemudian nanti sesuai dengan urutannya nih sampai 15 seperti itu. Dan ini diperdengarkan sampai hafalannya telah selesai seperti itu. Nah, ini diperdengarkan, kemudian nanti setelah diperdengarkan nanti akan dilakukan voice note yang dikirimkan kepada ustadz atau ustazahnya. Nah, kurang lebih seperti itu ayah bunda tata cara dalam penggunaan aplikasi Hatam ini dengan menggunakan model contohnya An-Naba 1-15. Nah, kemudian jika ingin membuat lagi ayah bunda bisa. Jadi kita tinggal klik tambah di sini. Nah, misalnya di sini ziyadah selanjutnya ya. Surah An-Naba 78. Nah, di sini mulai ayatnya 16 sampai 25 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggal klik nafas, jumlah pengulangan 10 kali, target hafalan mungkin bisa dimasukkan 1 kali saja dan kemudian disimpan. Nah, ini akan otomatis terisi datanya. Seperti itu ayah bunda. Nah, kemudian nih, misalnya ayah bunda ingin mengulang semuanya. Gitu, boleh. Jadi caranya ayah bunda bisa pilih surahnya, mau mengikuti murojaah ya seperti itu ayah bunda. Untuk timeline murojaahnya karena dimulainya dari ayat pertama sampai akhir ayat yang telah diziadahkan seperti itu. Nah, diziadahkannya misalnya 25. Nah, seperti ini. Maka jumlah pengulangannya cukup 1 kali saja. Jika murojaah seperti itu. Bisa di sini judulnya mungkin ditambah murojaah. Ya. Kalau ini kondisional aja untuk ayah bunda semua. Apabila ananda sudah lancar seperti itu ya, silahkan dibuat format murojaahnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang ini untuk target hafalan ziyadah yang sudah ditambahkan, yang ini murojaah. Jadi kalau untuk murojaah maka akan bunyinya seperti ini, ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim.
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Ya, kurang lebih seperti itu Ayah Bunda. Jadi untuk yang murojaah maka dia akan satu-satu seperti itu. Nah, kalau untuk yang ziyadah, untuk yang pengulangan maka di setiap ayatnya akan diulang sebanyak 10 kali seperti yang diminta, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Ayah Bunda untuk tata cara penggunaan aplikasi Hatam, dan aplikasi ini bisa dihapus juga jika sudah melewati timelinenya, boleh dihapus ya. Caranya klik titik 3 kemudian klik hapus. Nah, seperti itu. Jadi untuk penggunaan aplikasinya insya Allah sangat mudah ya. Jadi dan sangat ringan juga insya Allah untuk memorinya. Jadi silakan Ayah Bunda mendownload aplikasi ini untuk bantuan dengar ya, bantuan dengar yang dilakukan di rumah seperti itu. Baik, itu saja kurang lebih Ayah Bunda untuk tata cara penggunaan aplikasi Hatam. Saya cukupkan, semoga bermanfaat tata cara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tutorial penginstalan aplikasi Hatam. Nah, setelah ya Bunda menginstal aplikasi Hatam, kita pemilihan aplikasi Hatam karena pertama core-nya adalah core ini. Kemudian kita menilai mereka memenuhi semua hak-hak, baik itu dari tajwid, makhraj, kemudian dari nada sendiri tidak terlalu sulit untuk diikuti, karena kalau anak itu sudah terbiasa dengan satu nada, maka ketika ia mendengarkan dari syekh lain maka mereka tidak bisa menyambungkan. Lebih baik kita nadanya datar saja, kemudian mereka bisa nanti selebihnya mengenal nagum-nagum di ekskul seperti itu. Nah, baik, kita langsung setelah kita install aplikasi Hatam seperti tutorial yang sudah dibuat oleh Ustazah Hiken tadi, kemudian kita masuk ke penjelasan kegiatan di rumah. Kegiatan di rumah mungkin setelah anak-anak pulang sekolah, mereka makan, mereka istirahat, mereka bangun, kemudian mereka mungkin sedikit bermain, habis itu sholat asar. Nah, setelah sholat asar mereka centang, ya. Nah, setelah sholat asar atau sebelum sholat asar mereka diwajibkan diperdengarkan aplikasi Hatam tadi sebanyak 20 kali, ya, 20 kali. Nah, 10 kali untuk ziyadah, ziyadah. Kemudian 10 jadi dikasih porsi 20 kali mendengar untuk satu bagian. Ini contoh ya, ini aplikasi Hatam dari saya. Misalnya kita hapus dulu salah satunya. Nah, kita ambil timeline-nya, misalnya timeline anak kelas 1 yaitu timeline-nya ayat 1 sampai 15, 16 sampai 28, 29 dan 38 itu untuk timeline. Kita ganti di sini awal surahnya, surah An-Naba 1 sampai 15. Ini pengulangannya cukup 3 kali saja, karena jumlah pengulangan ini sebenarnya pengulangan per ayat. Kita bukan per bagian, pengulangan per ayat, cukup 3 kali saja. Di sini tulis seperti Ustazah Niken tadi, tuliskan ziyadah. Ziyadah itu artinya satu ayat diulang 3 kali. Targetnya 1 hari, kita bikin, kita download, ini ziyadah. Kita dengar.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'azim. Nah, itu maksud saya satu ayat diulang 3 kali. Ini untuk proses ziyadah, proses penginstalan, proses pemasukan ayat baru. Ya, tapi pada saat murojaah mereka nanti yang mereka setorkan bukan satu ayat diulang 3 kali, tapi satu ayat diulang 1 kali, yaitu kita sebut dengan murattal. Nah, setelah mereka ini 10 kali ya, ini yang An-Naba ayat 1 sampai 15, ini pengulangan 10 kali. Ya, pengulangan 10 kali. Jadi yang ziyadah di mana satu ayat diulang 3 kali itu diulang 10 kali saja. Kemudian share Bluetooth ke handphone mereka masing-masing. Mereka mendengarkan wali santri atau ayah bunda yang kemudian mengkontrol dari HP-nya ayah bunda semua. Udah 10 kali misalnya Ananda sudah sampai wa anzalna minal mu'sirati ma'an saja linukhrija bihi habbau wa nabata. Kemudian mulai lagi dari amma yatasaalun. Berarti kalau dia mulai dari amma yatasaalun berarti udah pengulangan yang kedua, pengulangan ketiga, seperti begitu seterusnya sampai mereka mendengarkan 10 kali. Itu untuk yang satu ayat diulang 3 kali. Kemudian kita masuk ke yang murojaah ya. An-Naba ayat 1 sampai 15. Mana tadi? Sama 1 sampai 15 sesuai timeline ya Bunda ya, timeline yang dituliskan ustazah yang diperdengarkan di sekolah sama yang diperdengarkan di rumah itu sama. Jadi menambah jam mendengarnya sebelum kemudian mereka menyetorkan via voice note. Setorkan. Nah, ini karena bentuknya murojaah, kita pengulangan 1 kali aja dalam bentuk murattal. Kita simpan. Anin. Afwan, ini bukan 1 sampai 5 maksudnya. Saya edit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita tuliskan di sini dengan murojaah. Nah, jadi ini diulang yang ayat ini, yang ini diulang 10 kali, ya ziyadah yang mana satu ayat diulang 3 kali, yang ini diulang 10 kali, yang satu ayat diulang 1 kali atau murattal sebanyak 10 kali. Jadi mereka total mendengar 20 kali di rumah. Nah, itu mereka kita berharapnya mereka mendengar dari asar ke maghrib itu sudah 20 kali dengar. Mereka sudah 20 kali dengar. Kemudian jika mereka sudah 20 kali dengar, ayah bunda silahkan tuliskan di sini. 20 kali. Dengar 20 kali. Nah, kemudian sebagai bukti bukti untuk mereka menyetorkan, mereka tuliskan di sini kan 20 kali ya. 20 kali mereka mendengarkan, ayah bunda tuliskan, sudah 20 kali nak, ziyadahnya 10 kali, murojaahnya 20 kali. Oke, sekarang kita voice note ya sama ustadz ustazah ya, di grup kelasnya masing-masing. Tapi tentunya sebelum itu, buktikan dulu dengan seperti ini.
Nah, ini contohnya seperti ini. Tuliskan di buku. Kalau misalnya anak-anak sudah mendengar, mereka nulis kayak semacam lidi perolehan begitu. Ziyadahnya sudah 10 kali, murojaahnya udah 10 kali. Kirim foto ke grup, kemudian langsung voice note. Voice note ya. Jadi misalnya kirim voice note seperti ini, baru bacakan Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. Stop. Nah, sudah store kan? Kemudian bikin seperti ini. Ya, jadi harus ada tanggalnya. Misalnya setornya hari Senin. Kemudian tanggal berapa hari Senin? Misalnya tanggal berapa tuh? 20, tanggal 1 Agustus lah anggap ya. 1 Agustus 2022. Misalnya, kemudian dia punya nomor urut berapa? Nanti akan dibikinkan sama Ustadz Ustazahnya nomor urutnya. Kalau ini kan nomor urut 11 ini Zafira Atifah, maka dia tuliskan nomor urutnya 11. 11. Namanya siapa? Zafira Atifah misalnya. Kemudian jadi ini yang pertama nomor urut. Allahu Akbar. Yang pertama nomor urut, yang kedua nama ya. Itu untuk format setoran voice note ya. Kemudian juz, ini juz 30. Juz 30. Kemudian kode surahnya, yaitu surah An-Naba. Kemudian ayatnya 1 sampai 15. Bentuk hafalannya yaitu MHHB atau Murojaah Harian Hafalan Baru. Ini adalah timeline seperti yang diputarkan di sekolah. Jadi ibaratnya sudah didengar di sekolah dengarnya 2 jam ya, 1 jam untuk ziyadahnya, untuk keseluruhannya 1 jam juga murojaah. Kemudian di rumah dia dengar lagi 20 kali. Insya Allah mereka lengket sih, karena besok diulang lagi dari awal juz gitu. Jadi kalau di rumah dengar 20 kali, di sekolah dengar 1 jam, insya Allah ada lengket seperti itu. Udah kirim MHB, udah kirim. Seperti itu. Senin 1 Agustus 2022, nomor urutnya 11, Zafira Atifah, juz 30, surah An-Naba, surah ke-78, ayat 1 sampai 15, kategorinya Murojaah Harian Hafalan Baru. Nanti Ustadz Ustazah akan merekap di sini. Contoh rekapan yang zaman dulu ya. Nah, itu merekapnya seperti ini. Karena kita cuma 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka di sini hanya 5 kolom saja. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, untuk yang hafalan baru, itu tidak usah. Kita nanti pakai kolom yang seperti ini. Jadi di sini nanti dituliskan namanya misalnya Zafira ya, Zafira. Kemudian di sini akan di-tag nama orang tuanya yang di bawah. Di sini Zafira. Akan di-tag nama orang tuanya, Zafira Atifah misalnya. Kemudian di sini tinggal centang saja. Di sini ada kolom, ada penjelasannya kok. Kalau dia laporan setoran by voice note ya, maka dia centang hitam. Kalau dia itu setoran telepon, langsung telepon gitu ya. Misalnya Ustazahnya memperbolehkan untuk menelpon, maka ikonnya seperti ini.
Kalau misalnya Ustadz Ustazah saya izin lagi safar atau lagi sakit, maka tandanya akan seperti ini. Gitu. Kalau tanpa kabar maka dia ditelepon voice note di Japri, ayah bundanya nggak jawab, ditelepon nggak angkat, tanpa kabar maka ikonnya akan seperti ini. Nah, contoh yang sudah dilakukan zaman dahulu ya seperti ini. Ya. Nanti ini akan kita yang kolomnya cukup yang MHHB saja, hafalan baru itu di sekolah hari Jumat, hafalan lama tidak perlu karena nanti di batch ketiga dan batch keempat juga kita akan murojaah langsung 2 juz 30-29 bagi yang kelas 2. Nah, ini yang tidak ada kehadiran maka gambarnya seperti ini, yang tidak voice note. Yang voice note akan centang seperti ini. Ini yang saya maksud di tag nama orang tuanya, ya. Begitu untuk penjelasan ini voice note-nya ya, ini VN-nya, yang ini formatnya. Yang ini formatnya. Format VN-nya untuk menjelaskan VN yang ini gitu ya. Oke, kemudian yang menulis rekapan ini nanti Ustazah Niken. Ya, yang ayah bunda tulis cukup yang ini saja. Voice note-nya kirim MHHB, kirimkan juga format penjelasan dari voice note-nya tersebut. Sudah, habis itu nanti biar ustadz-ustazahnya yang merekap di sini ya. Kemudian sudah cukup di situ. Sudah tinggal di sini centang saja. Centang, dengar tadi 20 kali. Asarnya dia sholat, maghribnya dia sholat, isanya dia sholat, subuhnya misalnya nggak bangun, ya udah disilang gitu ya. Ya udah, untuk kolom mengaji ya udah tinggal mengulang. Intinya kita biasakan anak-anak itu habis maghrib, sholat, hafalan, ngaji gitu ya. Jadi mereka ada kebiasaan, pokoknya habis sholat mereka nggak langsung beranjak, tapi mereka ngaji dulu, setoran hafalan dulu, sampai nunggu isya. Nah, mengaji mereka mengulang apa yang sudah jilidnya di sini. Jadi ayah bunda menjadi guru ngaji di rumahnya masing-masing. Tidak boleh menambah halaman ya, yaitu cukup mengurojaah apa yang dituliskan ustazahnya. Misalnya di sini tilawati 1, halaman 2, di situ disuruh ulang. Oh, disuruh ulang. Kenapa ya kira-kira disuruh ulang? Ayo nak kita murojaah nak mengajinya. Nah, bukakan tilawati jilid 2. Mana ya? Tilawati jilid 2. Nanti ini halaman misalnya 2. Ya udah. Ayo nak kita baca supaya besok itu bisa langsung naik halaman. Ya udah ayah bunda cukup mendengarkan saja bacaannya gitu ya. Nanti anak-anak baca dakhala, dakhali, dakhili sampai ghoraba, ghorobi, ghoribi. Oke. Ya sudah. Habis itu bunda tinggal centang saja di bagian kolom mengaji. MHHB karena sudah kirim voice note sudah centang juga. Dengar 20 kali ini. Sudah selesai paraf ortu. Sudah. Kurang lebih seperti itu untuk yang pengisian kolom kegiatan di sekolah dan di rumah. Sampai saat ini ada yang masih bingung dan mau ditanyakan? Boleh silakan. Ya, Ustazah, ini ada pertanyaan dari Bunda Koriah. Untuk VN-nya dikirim ke grup atau Japri saja ya Ustazah? Ke grup Ustazah, grup. Ya, baik. Jadi untuk bundanya Koriah, jadi untuk VN ya, ini bisa dikirim ke dalam grup wali santri ya. Jadi tidak perlu dijapri ke ustadz atau ustazahnya. Insya Allah nanti ustadz ustazahnya yang akan mengecek begitu untuk VN-nya. Seperti itu. Iya. Begitu ya Ustazah Indah ya? Benar-benar Ustazah, karena begini, kalau misalnya wali santri menjapri, Ustazah akan bolak-balik keluar masuk ke private chat ayah bunda untuk merekap. Sedangkan kalau kita di dalam grup, Ustazah udah langsung tinggal misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini.
Kan kalau di sini ayah bunda udah termasuk dalam satu grup ya. Udah ayah ustazah tinggal mengetik seperti ini. Terus juga bisa ngetek nama gitu. Ngetek nama misalnya siapa gitu ya. Nah, nih misalnya ngetek seperti ini. Tapi kalau private chat kan nggak bisa ya. Nah, jadi memang harus di dalam grup karena kita mau menyatukan rekapan itu dalam satu kali posting seperti itu. Begitu, Bunda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mungkin saya bantu membacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Bunda Siti Nurhayati, untuk buku tilawati, apakah ada aplikasinya atau ada bukunya, Ustazah? Kalau bukunya kita juga ada Bunda, bukunya ada. Itu bisa dibeli di RHQ. Ada juga aplikasinya, tapi jujur, ini kalau Bunda cari ya sekarang itu aplikasi tilawati itu sudah mulai hilang. Ini aja saya untung saya nggak hapus aplikasi tilawati. Itu udah mulai ditarik dari Play Store. Udah mulai ditarik. Dulu itu ada tilawati yang rekamannya suaranya ada yang buku digitalnya ada. Nah, itu sudah mulai ditarik. Nah, alhamdulillahnya saya sempat download. Nah, kalau saya hapus, ini saya mau download ulang nggak ada sudah ditarik karena Tilawati sudah mulai mengetatkan sistemnya mereka agar tidak diperjualbelikan bebas. Karena mereka khawatir ada oknum yang tidak bertanggung jawab mengajarkan tidak sesuai dengan sistem cara mengajar Tilawati, menggunakan 3 nada, kemudian nada ros, kemudian harus dibajarkan pokok bahasan seperti itu. Jadi mereka mulai memperketat sistem tilawati, jadi ditarik dari Play Store. Nah, ini ayah bunda bisa beli di RHQ admin, karena juga buku yang terbaru dengan aplikasi itu ada beberapa yang berbeda. Saya pribadi ngajar wali santri, tahsin wali santri secara online. Itu kadang kalau saya lagi di luar, saya nggak bawa buku, saya buka yang aplikasi tilawati yang download di Play Store. Ternyata ayah ustazah bunda-bundanya mengatakan, ustazah baris ke-5 kok beda ya, baris ke-6 kok beda ya. Ya udah, ternyata ada perbedaan. Yang saya download ini yang versi lamanya, yang dibeli ayah bunda itu yang versi barunya. Jadi saya mengikut ayah bunda seperti itu. Waktu mengajarkan tahsin kepada wali santri. Intinya ikut yang terbaru. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi Ustazah pertanyaannya? Baik, Ustazah syukron. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan lagi, silakan ayah bunda bisa open mic atau bisa ditulis melalui via chat. Dipersilahkan. Iya, dari ayahnya Faid. Untuk mic-nya bisa dipergunakan kapan ya Ustazah? Earphone mulai kapan digunakan? Silakan Ustazah. Jadi seperti ini, earphone maksudnya earphone bagaimana? Earphone di sekolah atau di rumah ya? Sebenarnya sudah mulai bisa digunakan setelah pertemuan ini. Jadi kemarin itu saya sama Ustazah Niken, Ustadz Rafis selaku pengampu tahfidz gitu ya. Saya diwajibkan belinya. Sebentar saya sampaikan dulu ya, Ayah. Jadi nanti ini tetap melanjutkan timeline karena kita khawatir merusak timeline, merusak jadwal yang sudah ditentukan karena nanti masih ada batch kedua. Kemudian juga kan mereka tetap murojaah dari awal juz, insya Allah nggak ketinggalan. Nah, penggunaan earphone-nya itu saya pikir sudah masuk di dalam ini ya, masuk dalam biaya masuk. Coba disampaikan mungkin Ustazah Wahda. Itu tidak masuk dalam pembiayaan ya? Ustazah Wahda ada masuk nggak ya? Iya, baik Ustazah. Ya. Untuk headphone itu dan tilawati tidak masuk di pembiayaan awal pendaftaran Ustazah. Oke, baik. Jadi untuk tilawati itu memang tidak masuk. Itu silahkan dikomunikasikan sama Ustazah
Wahda sebagai Ustazah admin. Beliau nanti akan mengurus terkait administrasi pembelian untuk Tilawati. Selama ini kan Tilawati pakai buku Ustadz-Ustazah di sekolah ya. Jadi mereka tinggal pakai Tilawati yang langsung jilid 6. Jadi semua mengcover untuk semua anak dan semua jilid seperti itu. Nah, jika ayah bunda untuk membeli murojaah di rumah untuk kolom mengaji di rumah, silahkan dibeli dengan menghubungi Ustazah Wahda tadi. Kemudian untuk earphone-nya kita sudah siapkan karena TPA juga pakai earphone ayah bunda. Karena itu sangat membantu sekali untuk ayah bunda yang nggak sempat mentalkin masing-masing, kemudian memfasilitasi ayah bunda yang mungkin masih kurang pede terkait bacaan Al-Qur'annya. Jadi anak-anak langsung mendengarkan dari bacaan qori-qoriah yang berstandar dan bersanad seperti itu. Jadi sudah bisa dibeli mulai dari mungkin Senin karena operasional bukanya di hari Senin sampai Jumat seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah punya yang Bluetooth mau beli di luar boleh silahkan. Kalau misalnya nggak sempat beli di sekolah juga ada gitu ya. Ada yang Bluetooth, ada yang MP3 Votres seperti itu. Nah, terkait untuk timeline itu timeline nanti akan jalan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi saya mohon maaf sekali saya selaku pengelola yang membuat timeline bersama Ustazah Niken dan Ustadz Rofi itu mungkin nggak sempat hadir untuk menjelaskan secara detail pada saat forwali pertemuan kemarin terkait petunjuk teknis pengisian buku setoran ini. Maka sudah berlalu selama 1 pekan, maka harapannya di pekan selanjutnya itu udah tetap lanjut timelinenya dan ayah bunda sudah bisa mengisi kolom kegiatan di rumah. Oke, satu lagi yang ingin saya sampaikan Ustazah Niken kepada ayah bunda semua bahwasanya insya Allah nanti setiap Ahad, Sabtu atau Ahad itu ayah Ustazah pengampu tahfidz, Ustazah pengampu tahfidz atau guru tahfidz akan menelpon kepada nomor ayah bunda semua untuk menelpon Ananda untuk ujian pekanan hafalan baru UPHB. Ya, untuk ujian pekanan hafalan baru. Teknisnya seperti ini. Nih, UBHB ini kalau dulu kita bulanan ya ayah bunda ya. Sekarang kita mau perketat menjadi ujian pekanan hafalan baru. Jadi setiap Sabtu atau setiap Ahad nanti tergantung kondisi dari Ustadz Ustazah yang akan menelpon, luangnya di waktu kapan, itu dibagi waktunya. Setiap 10 menit ganti orang. Nih. Jadi ini gantinya bukan ujian bulanan hafalan baru, tapi UPHB, formatnya seperti ini. Ujian pekanan hafalan baru. Ustadz Ustazah pengampu tahfidz akan membuatkan jadwal penelponan. Hari Sabtu misalnya ya, hari Sabtu. Hafidhoh Qur'ani di jam 1, nanti akan ditelepon Ustazah Niken misalnya, atau Ustadz Rofi. Mereka akan mendapatkan 3 pertanyaan sambung ayat yang mewakili dari awal surah, tengah surah, dan akhir surah. Ya, misalnya surah An-Naba dari ayat 1 sampai 10 itu mungkin nanti akan ada perwakilan pertanyaan, misalnya seperti ini. Ananda hafidhoh, silahkan melanjutkan melanjutkan surah dari ayat yang Ustazah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna naumakum subata. Nanti dia akan melanjutkan sampai Ustazah mengatakan stop. Oke. Pertanyaan kedua. Apa tuh? Innalil muttaqina mafaza. Lanjutkan. Nanti dia akan melanjutkan sampai Ustazah mengatakan stop. Seperti itu. Kemudian akhir surah, nanti Ustazah misalnya jazaa'u wifaqa. Nanti mereka akan melanjutkan sampai Ustazah bilang stop. Oke, syukran atas waktunya. Nanti Ustazah akan menilai, oh Ananda sudah mutin untuk dipindah ke timeline selanjutnya, seperti itu. Jadi ada ada
ada pengecekan mereka ini hafal nggak sih sebenarnya anak-anak ini dengan mengirimkan MHHB, mendengar 1 jam di sekolah, mendengar 20 kali, mengirimkan voice note, kemudian dicek lagi evaluasi setiap pekannya di setiap hari Ahad atau hari Sabtu seperti itu. Dengan jadwal yang sudah ditentukan sama ustazahnya masing-masing. Satu anak dapat porsi sekitar 10 menit. 10 menit. Nah, ini nanti akan ada tulisan seperti ini, mencocokkan waktu untuk dan waktu luang ayah bunda untuk menggunakan handphone WA call sebagai media ujian. Jadi ayah bunda di jam tersebut ayah bunda pastikan bersama Ananda supaya pada saat Ananda ditelepon Ananda bisa langsung nyambung atau connect. Takutnya di jam itu Ananda siap tapi ayah bundanya lagi di luar sedangkan mereka pakai HP ayah bunda. Nah, kalau misalnya ada yang mau ganti jadwal silahkan konfirmasi sama ustazahnya. Nah, begitu. Itu untuk untuk setiap Ahad akan ada di telepon ujian pekanan hafalan baru, 3 pertanyaan sambung ayat. Nah, perlu saya sampaikan juga ayah bunda, kita ini kan ada 12 bulan. 1 juz itu batch-nya atau durasi pemutarannya kurang lebih 3 bulan. Nah, bagi yang kelas 1 yang mungkin akan diulang selama 4 batch ya, juz 30 akan diulang selama 4 batch, 4 kali pengulangan atau remedi lah seperti itu. Bagi yang targetnya nggak selesai di batch 1 akan lanjut di batch 2, akan lanjut di batch 3, akan lanjut di batch 4. Itu bagi anak kelas 1 yang juz 30. Bagaimana dengan yang juz 2 yang kelas 2 yang sudah menghafal juz 29, maka timeline-nya seperti ini. Batch pertama, batch kedua menghafal juz 29. Batch ketiga dan batch keempat menghafal 2 juz langsung yaitu 29 dan 30. Nanti timeline-nya akan dibuatkan kembali untuk batch selanjutnya. Jadi mereka tidak melupakan juz pada saat mereka di kelas 1. Mereka tetap mungkin. Jadi insya Allah mereka akan menghafal juz 30 seperti mereka menghafal Al-Fatihah di luar kepala. Insya Allah itu harapan kita ya ayah bunda ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi nggak ya yang mau disampaikan ya? Oke itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke Ustazah Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon afwan, ini mungkin bisa sekalian saya jawab ya untuk pertanyaan yang tadi belum terjawab dari dari orang tuanya Faid ya, terkait kitabati itu belinya juga seperti tilawati atau tidak ya. Jadi ini tergantung kebijakan dari setiap ustadz atau ustazah pengampunya begitu. Nah, untuk kelas 1 sendiri ya, karena saya yang mengampu gitu ya. Jadi untuk kitabati ini penyampaian untuk ayah bunda, mohon izin untuk mungkin disediakan untuk 1 buku kosong saja ya. 1 buku kosong buku tulis biasa di mana nanti di situ akan digunakan dalam kegiatan penulisan kitabati seperti itu. Nah, kenapa tidak menggunakan kitabati? Nah, di sini ini kondisional ya, ayah bunda, bisa tergantung nanti dari ustazahnya, ustadz atau ustazahnya seperti itu. Jika nanti misalnya Ustadz Rofi nanti mungkin bisa menggunakan kitabati gitu ya sebagai metode pembelajaran menulis seperti itu, silahkan gitu. Nah, tapi kalau dari saya pribadi untuk kelas 1 ya, untuk An-Nisa dan Al-Fatihah, silahkan fasilitasi saja 1 buku khusus untuk menulis seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah saya laksanakan sebenarnya ya ayah bunda. Mungkin kalau ayah bunda ada lihat ya di buku Ananda, di bagian belakangnya seperti itu sudah ada beberapa tulisan di belakangnya. Nah itu karena memang belum disampaikan ya terkait buku tulis, jadi saya mohon izin, mohon afwan sekali menulisnya di buku yang lain seperti itu. Nah jadi harapannya untuk minggu depan dipersilahkan membawa buku kosong saja khusus untuk menulis seperti itu. Untuk melatih Ananda juga terbiasa menulis di buku yang seharusnya seperti itu, di buku tulis biar lebih rapi. Mungkin itu yang sudah ditanyakan ya terkait kitabati. Nah, kemudian ada 1 pertanyaan lagi dari bundanya Afkar.
Assalamualaikum Ustazah, earphone Afkar rusak. Jadi mau diganti beli di mana ya Ustazah? Iya. Jadi untuk terkait administrasi dan sebagainya, silakan ayah bunda bisa komunikasikan kepada Ustazah admin ya, bisa Ustazah Wahdah ya, nanti datang saja ke ruang admin seperti itu, yang nanti bisa dikomunikasikan langsung kepada Ustazahnya seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya bantu jawab ya. Jika mungkin nanti ada pertanyaan ya, pertanyaan tiba-tiba, oh sepertinya saya harus bertanya lagi gitu. Silakan ayah bunda, kita insya Allah kami akan menjawab ya pertanyaan yang mungkin masih dibingungkan gitu ya. Silakan menghubungi saya boleh atau menghubungi Ustadz Rofi seperti itu ya. Tergantung dari Ustadz pengampunya, Ustadz atau Ustazah pengampunya seperti itu. Iya, untuk Faid sudah ada Ustazah, tapi dicoret-coret lembar selanjutnya. Oh iya, iya baik, siap. Ya, itu sih untuk yang informasinya ya terkait kita bati. Syukron kasiron, alhamdulillah saya juga mau memberitahukan ini sebenarnya ya. Tapi karena sudah ditanyakan juga, jadi alhamdulillah diberikan ruang untuk memberikan penjelasannya. Baik, mungkin itu saja ya yang mungkin bisa disampaikan oleh Ustazah Indah. Syukron kasiron, Masya Allah sudah dijelaskan ya secara mendetail seperti itu. Jika mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh banget ya Ayah Bunda ya. Silahkan menghubungi Ustazah pengampunya. Sebagai pengingat untuk Ustazah pengampu di kelas 1 bisa menghubungi saya atau Ustazah Niken ya. Jadi kelas 1 ada Anissa ya, Anissa sama Al-Fatihah. Silahkan menghubungi saya jika ada yang mau didiskusikan. Kemudian jika bertanya mengenai tahfiz yang untuk kelas 2, silahkan menghubungi Ustadz Rofi. Seperti itu. Jadi jika ingin berdiskusi terkait tahfiz, hafalan, terus kondisi hafalan Ananda, silahkan bertanya kepada Ustadz atau Ustazah tahfiz. Nah, kemudian jika menanyakan terkait kondisi keseluruhan ya, silakan bertanya kepada wali kelas seperti itu ya. Untuk wali kelasnya mungkin sudah disampaikan juga ya untuk setiap kelasnya. Jadi harapannya ayah bunda tidak tertukar lagi ya seperti itu dalam menanyakan kondisi dan sebagainya seperti itu. Ya mungkin itu saja informasi dan kegiatan kita ya pada hari ini. Syukron kasiron untuk ayah bunda ya silakan. Sedikit masukan sebentar, sedikit penutup dari saya ya Ustazah Niken. Jadi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, insya Allah jangan khawatir ketika mungkin nanti di pertengahan jalan seperti yang disampaikan Ustadz Abdi, mungkin ada ananda yang memiliki kecerdasan dengan berbagai jenis kecerdasan mereka, ada yang kecerdasan linguistik mungkin, logika, seni, musik dan lain sebagainya. Kita dari sekolah ini memberikan sistem yang seperti ini. Kalau ternyata pada pelaksanaannya nanti selama 1 tahun ternyata ada beberapa anak yang tidak bisa sesuai target gitu ya, tidak sampai target, maka jangan berkecil hati ya. Target dari sekolah memang 6 tahun 6 juz, 6 tahun sekolah di RHQ insya Allah selesai 6 juz, bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu jika memang mereka masuk dari kelas 1 sudah memiliki hafalan. Nah, jangan berkecil hati karena tidak tidak sesuai dengan target, kemudian putus asa dan akhirnya memilih mundur. Karena seperti ini ayah bunda, banyak juga kalau kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah umum ya, ada anak-anak yang misalnya mohon maaf nih, misalnya tinggal kelas ya, mereka itu tetap bertahan di kelas tersebut sedangkan teman-temannya naik. Kalau di RHQ tidak, insya Allah kalau mereka tidak selesai 1 juznya, mereka tetap akan naik kelas. Ya, intinya mereka seperti ini ayah bunda. Mereka dipaparkan, didengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dipaparkan ayat-ayat Al-Quran. Kalaupun misalnya mereka tidak sesuai target, kita bersyukur mereka sudah ada hafalannya. Daripada kita mungkin ya, mohon maaf, tidak menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Tapi anak-anak ini, Masya Allah, walaupun mereka mungkin hafalannya tidak sesuai teman-temannya 1 juz, minimal mereka ada hafalannya. Kita bersyukur yang ada. Kita jaga yang ada.
ya, karena yang paling kita tekankan sebenarnya adalah anak-anak itu berada dalam suasana Al-Quran. Ya, kalaupun mereka tidak hafal, minimal Al-Quran ini menjadi penyembuh ayat-ayat ruqyah buat mereka. Kemudian kita ketahui bahwasanya Al-Quran juga menjadi syifaan, ya, atau pengobat daripada rasa sakit dari jasmani, rohani, batiniah, seperti itu ya. Kemudian yang paling pentingnya lagi, anak-anak dikelilingi dengan ayat-ayat Al-Quran, aktivitas Al-Quran, insya Allah mereka akan mendapatkan keberkahan dari hidup, keberkahan hidup. Dan kita juga mau mengejar yang namanya hadis yang mengatakan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar dan mengajarkannya, termasuk guru dan muridnya, termasuk ayah bunda yang juga mengajarkan di rumah. Sebaik-baik manusia, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar, yaitu anak-anak, dan mengajarkan, yaitu orang tua dan guru, ustazahnya. Ya, jadi ayah bunda jangan patah semangat. Insya Allah anak-anak tetap akan naik. Kalaupun mereka tidak setuntas hafalannya, minimal mereka sudah mendengar ribuan kali, ratusan kali sampai mereka kelas 6 nanti, mereka minimal memiliki memiliki dan pernah mendengar 6 juz atau lebih daripada itu dibandingkan teman-teman seusianya mungkin yang tidak ada program hafalan di sekolah. Jadi kita tetap syukuri apa yang ada, jangan patah semangat, karena itu tidak menjadi syarat untuk tidak naik kelas seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustazah, sebagai penguat dan penyemangat. Jangan sampai ada dari kita yang berpikiran bahwa kalau tidak selesai hafalannya, maka malu untuk naik ke jenjang selanjutnya. Jenjang selanjutnya udah beda juz, ya, maka akan malu nih Ananda kalau hafalannya belum tuntas terus harus naik lagi ke juz selanjutnya. Jangan berpikir seperti itu ya. Masih untung anak kita punya hafalan dibandingkan anak-anak lain yang tidak merasakan program hafalan dari sekolahnya ya. Apapun itu syukuri, jaga yang ada. Yang baru mau dihafal itu baru sekedar angan-angan atau baru sekedar perencanaan. Tapi yang sudah ada ini dijaga, dirawat. Insya Allah itu akan menjadi syafaat kita di yaumul akhir. Mungkin itu ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron kasiron Ustazah Indah, Masya Allah. Sedikit penyemangat untuk kita semua, baik itu ayah bunda semua, bahkan kepada kami pun ya sebagai pengajar, kepada pengelola pun kita semua, semoga diberikan selalu amunisi begitu ya, amunisi semangat gitu, dan semoga apa yang kita harapkan seperti itu tercapai, cita-cita untuk Ananda menjadi Ananda yang soleh, yang memiliki jiwa Qur'ani seperti itu ya, sesuai dengan apa yang kita targetkan di sekolah. Iya, seperti itu. Oke, mungkin sebentar saya cek lagi. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya, ayah bunda, mungkin bisa nanti di luar dari sosialisasi ini juga boleh ya berkomunikasi. Insya Allah kami akan membuka forum ya, maksudnya membuka diskusi jika ada yang ingin didiskusikan boleh ya kepada ustazahnya. Baik, tanpa berpanjang kalam, marilah kita cukupkan ya kegiatan hari ini. Syukron kasiron, ayah bunda. Marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan disempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya selaku Master of Ceremony ya, ayah bunda ya. Mohon afwan jika ada kekurangan dalam salah-salah kata dalam pengucapan, saya mohon afwan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon afwan, apakah ada sesi foto dulu Ustazah atau bagaimana? Boleh Ustazah difasilitasi saja sebelum pada.
Iya, mohon afwan untuk ayah bunda, mungkin sebelum keluar dari room Zoom ya, mungkin bisa on cam, mungkin kita sama-sama silaturahmi ya, karena lama juga tidak bertemu dengan ayah bunda. Silahkan on cam, kemudian kita foto sama-sama. Oke. Silahkan bundanya Adiba mungkin, atau Ustadz Rofi, Bunda Nur Hamzah, Sakawi, kemudian ada Adila, ada Ainul Masifah. Silakan, Bunda. Sudah siap? Oke, saya foto ya. Nah, 1, 2. Nah, oke. Yang selanjutnya, oh, sudah. Ya, sudah. Oke. Ya, syukron kasiron, Ustazah, sudah dokumentasikan kegiatan hari ini. Baik, dipersilakan ayah bunda, jika ingin keluar dari grup boleh dipersilahkan. Syukron kasiron.